parese nervus dari nervus kranial di mata itu masuk vokal ya. Kalau mendadak itu kita akan menyebut nanti sebagai suatu stroke ya. Kalau tidak mendadak nanti DD-nya ya ini ya. Ini bukan cedera kepala ya, bukan tumor otak, bukan infeksi otak stroke itu ya. Jadi lokasi kelainannya ada di pembuluh darahnya. Jadi fokus yang dibicarakan adalah vaskuler yang ada di otak ya. Vaskulernya bisa mengalami suatu sumbatan, bisa suatu ruptur atau pecah ya. Nanti dampaknya kerusakan di jaringan otak ya. Kalau cedera kepala pasti ada histori dia cedera kepala yang berat baru menimbulkan defisit ya. Defisit neurologis ya. Kalau tumor otak ya tidak mendadak, dia sudah sekian waktu mungkin mengalami nyeri kepala yang berlangsung terus-menerus makin memberat ya tumor otak ya. Infeksi mungkin sebelumnya demam beberapa waktu kemudian diikuti defisit neurologis mungkin baru infeksi. Kalau ini tidak ada sebab yang jelas, bisa tiba-tiba ya bangun tidur pas saat bekerja tiba-tiba ada gangguan fungsi neurologis, itu kita bilang stroke ya. Sebenarnya dari definisi yang terbaru itu stroke itu bisa mengenai retina, cerebral atau spinal ya. Tapi mungkin yang kita bicarakan banyak cerebral karena kasus retina CRAO itu tidak banyak ya. Bisa tapi jarang sekali ya. Jarang sekali dan kita sebut mungkin yang namanya stroke mata itu. Tiba-tiba pasien mengalami nanti kebutaan ya, itu suatu stroke retina ya. Juga medula spinalis itu jarang sekali dan sulit membuktikannya, tetapi juga bisa ya. Bisa karena malformasi pembuluh darah yang ada di medula spinalis, mungkin AVM spinal atau dural fistula ya, itu bisa menyebabkan stroke di spinal ya. Yang paling banyak nanti kita bicarakan di cerebral. Di cerebral ada 2 pembuluh darah, bisa arteri, bisa vena ya. Lokasi di arteri yang paling banyak kita bicarakan. Yang di vena ada tapi jarang, ini yang kita sebut nanti cerebral venous thrombosis ya. Jadi trombosis pada venanya ya. Nanti kita fokus di arteri saja. Jadi kita bicara stroke ini seperti saya katakan tadi yang defisitnya mendadak, sehingga kita sudah bisa menegakkan dari anamnesis. Dari anamnesis kita sudah bisa menegakkan, oh tadi tiba-tiba bangun tidur ada kelemahan ekstremitas kanan. Itu kita sudah menegakkan, oh itu suatu stroke ya. Nah, kata kuncinya tadi ada defisit neurologis yang mendadak. Nah, kalau ada imaging itu hanya untuk membedakan apakah infak atau hemoragik ya. Misalnya ada CT scan, itu gunanya adalah ini sebagai gold standar untuk menentukan infak atau hemoragik. Tetapi bila imaging tidak ada, ya karena kita di suatu daerah yang sangat jauh, kita bisa menggunakan suatu skor ya. Bisa skor Sirirat ya, bisa Gajah Mada skor ya, itu bisa untuk membantu dan itu tidak salah ya. Beberapa lulusan kita yang tugasnya di perifer ya, kemarin ada yang kita panggil join online, itu ada yang tugas di Natuna, di Pulau Natuna itu jauh dari fasilitas ya, tidak ada CT scan ya, cara menerapinya dengan skor. Bahkan ini menunjukkan sebagai dasar terjadinya stroke itu adalah karena ada mekanisme aterosklerosis ya. Mekanisme aterosklerosis ini bisa terjadi dari beberapa mekanisme ya. Itu terjadi karena adanya oksidatif stres ya. Pasien-pasien yang dislipidemia ya, yang meningkat LDL-nya, kemudian pada pasien hipertensi, diabetes, merokok, gagal jantung, kegemukan ya. Itu menjadi risk factor untuk terjadi stres oksidatif ya. Dari stres oksidatif nanti akan menyebabkan gangguan pada endotel ya. Jadi nanti di endotelnya akan terganggu, NO-nya menurun, kemudian meningkatkan lokal inflamasi mediator, meningkatkan ACE angiotensin 2 ya. Itu nanti dampaknya bisa sebagai berikut ya. Bisa terjadi hambatan pada beberapa jalur ini. Nanti dampaknya bisa terjadi trombosis, inflamasi, vasokonstriksi ya, vascular remodeling ya, terjadinya plak ya, nanti akan menyebabkan suatu event ya. Nah, yang kita sebut stroke nanti kalau sudah terjadi beberapa mekanisme kejadian ini, nanti kalau kejadiannya mendadak ya.
Mungkin sebelumnya sudah ada trombosis di mekanisme ini, tapi kalau belum menimbulkan gejala defisit neurologis, belum menyebabkan klinisnya muncul, kita belum bisa menyebut stroke. Ya. Ya, dari bagian ini sudah kelihatan, ini misalnya dinding pembuluh darah satu sisi ya, nanti ada mekanisme ini, kalau tadi ada LDL ya, ada endotelnya mengalami kerusakan, nanti LDL bisa masuk ya, bisa masuk di subendotel, nanti ada proses oksidasi, kemudian ada mekanisme diuptake oleh beberapa makrofag, kemudian akan menimbulkan suatu foam cell. Foam cell ini kalau bertumpuk-tumpuk-tumpuk menyebabkan tumpukan dan menyebabkan dinding pembuluh darah menonjol keluar, yang kita sebut suatu stenosis. Ya. Ini belum stroke ya. Nanti kalau stroke, nanti kalau misalnya dari plak ini tiba-tiba ruptur plaknya, kemudian menimbulkan agregasi trombosit, itu bisa menyebabkan suatu stroke. Ya. Tapi ini mekanisme awalnya. Ya. Juga bisa nanti dari mekanisme aterosklerosis ini menyebabkan kerusakan pada smooth muscle cell, karena smooth muscle cell akan migrasi ya masuk ke dalam subendotel, sehingga tunika media ini menjadi tipis atau hilang, sehingga vaskuler ini menjadi lebih tidak elastis ya, dan ini menyebabkan tensi nanti juga akan semakin tinggi terus, sulit diobati. Mungkin suatu saat akan menimbulkan suatu mikroaneurisma burjat yang menimbulkan tonjolan-tonjolan kecil di pembuluh darah. Itu sering menyebabkan suatu stroke hemoragik ya. Jadi kalau kita gambarkan secara kasar, mungkin bisa ada plak aterosklerosis di sini. Ini kalau nanti suatu saat plaknya ini ruptur, akan mengaktifasi dari platelet, maka platelet tadi akan menyumbat di plak tadi itu sehingga aliran darah berhenti ya. Sebelum terjadi kejadian itu belum stroke ya. Mungkin masih pasien mengalami hipoperfusi gitu-gitu belum. Tapi kalau mendadak tiba-tiba plak ini ruptur, maka akan menyebabkan suatu stroke. Jika suatu saat dinding pembuluh darah yang tipis tadi ini yang di luar akan menimbulkan mikroaneurisma burjat, nanti dinding pembuluh darah tipis, maka tensi yang makin tinggi menyebabkan mudah bleeding, jadi stroke hemoragik. Ya. Aterosklerosis ini bisa terjadi di pembuluh darah besar maupun kecil, ya. Yang pembuluh darah besar ini contohnya di arteri karotis interna, ya. Karotis interna plaknya banyak sehingga kalau kita lihat di angiografi kayak di DSA itu kita diagnostik DSA dulu, ini akan kelihatan ini pembuluh darahnya jadi sempit, yang mengalir ke otak jadi menurun nanti. Ya. Juga bisa di pembuluh darah kecil, yang kecil ini contohnya seperti ini, arteri lenticulus striata, arteri pons perforator itu masuk pembuluh darah kecil. Nah, stroke itu bisa mengenai di mana-mana, ya. Bisa pembuluh darah besar, baik di intrakranial maupun ekstrakranial, jumlahnya juga banyak. Semua rata-rata berimbang. Ya. Bisa karena suatu gangguan irama jantung, ya. Mungkin juga karena gangguan-gangguan di katup-katupnya juga bisa. Juga suatu small vessel arteri, ya, small vessel disease, ya, yang tadi juga seperti di arteri lenticulus striata tadi, itu atau di arteri-arteri penetrasi di pons itu juga bisa ya. Atau penyebab lain yang mungkin jarang tapi bisa, mungkin suatu diseksi, mungkin suatu autoimun ya, itu masuk sini ya. Ada juga stroke yang sebabnya sangat tidak jelas, itu juga bisa terjadi ya. Dan itu juga besar angkanya ya. Nah, sampai sekarang stroke ini tetap menjadi penyebab kematian dan kecacatan paling tinggi di Indonesia sampai sekarang ya. Mulai tahun 2012 itu data kita belum berubah dan masih menempati peringkat pertama setelah jantung ya. Kalau di Amerika dulu sama-sama tahun 2012 itu sama-sama tingginya, tetapi sejak tahun 2018 di Amerika sudah bisa bergeser sebagai urutan yang keempat, tapi kita belum. Ini yang menjadi fakta yang sampai sekarang masih terjadi ya. Dari WHO menyatakan 1 dari 6 orang itu mengalami stroke ya, dan rata-rata usianya muda ya. Sekarang banyak usia-usia kurang dari 50 tahun sudah banyak mengalami stroke ya.
Dan ini menjadi penyebab kecacatan ya, sehingga kita nanti dipraktekkan pasien-pasien datang dengan hemiparesis yang enggak bisa hilang-hilang ya, bicaranya pelo enggak hilang-hilang, kadang mungkin ada gangguan kognitif yang makin berat ya. Mungkin juga kejang, itu salah satu dampak dari akibat terjadi stroke. Tetapi sebenarnya itu bisa ditangani atau dapat pulih bila ditangani secara segera ya. Nanti kata kuncinya di sini harus cepat, memang kita punya golden time yang harus kita kejar ya. Nah, semua itu bisa dicegah kalau kita bisa mengendalikan faktor resikonya. Ya. Nah, stroke ini masuk menjadi kondisi kegawatan ya, karena ada kerusakan otak yang nanti bisa menyebabkan kecacatan dan kematian. Karena itu, meskipun stroke gejalanya ringan, ya, itu kalau masih akut harus dirawat. Ya. Jadi rekomendasi rawat inap. Ya. Kenapa? Karena harus kita tegakkan stroke-nya, apakah stroke hemoragik atau infak ya. Kita tegakkan dengan CT scan, dengan skor, itu bisa nanti harus dirawat dulu ya. Karena stroke itu bisa mengalami suatu progres ya. Datang ke UGD, datang ke puskesmas masih bisa jalan, tetapi hari kedua juga bisa tiba-tiba menjadi lumpuh total, itu sering terjadi ya. Itu namanya progres stroke. Itu kalau tidak dirawat, kejadian progresnya makin tinggi ya. Nah, untuk pemulihan kita menyebut ada golden time-nya itu sangat terbatas ya. Sangat terbatas, nanti kita bicarakan. Dan rata-rata ini yang menjadi masalah pasien tidak tahu atau mungkin terlambat penanganannya. Maka dari itu tadi sudah kita sebut di depan untuk mengetahui gejala stroke. Ya, jadi kita menyebut ada defisit neurologis yang mendadak tadi itu, defisitnya macam-macam, tadi kita sebutkan misalnya wajah merot, ya, ada kelemahan ekstremitas, suaranya pelo, hemiestesi, mungkin diplopia, gangguan keseimbangan, muntah atau nyeri kepala hebat, ini kita bisa mengarahkan suatu stroke. Atau kata-kata tadi kita bisa menyingkat menjadi suatu kata segera rawat ke rumah sakit, ini menjadi semboyan supaya memang stroke itu harus dirawat di rumah sakit dulu. Yang dimaksud adalah fase akutnya ya. Nah, kalau di luar kita menggunakan istilah ini juga bisa kalau ada istilah FAST ya. Jadi singkatan dari face, arm, speech, dan time. Nanti kalau ada wajah yang tiba-tiba merot, ekstremitas lemah, ya bicaranya atau bahasanya terganggu, harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini hanya istilah TIA. TIA itu sebenarnya sama, defisit neurologis dari stroke tadi hanya berlangsung kurang dari 24 jam. Jadi rata-rata membaik dalam hitungan jam ya. Dan itu menjadi warning, itu sudah menjadi masuk gejala stroke sebenarnya, tapi kita sebut menjadi suatu stroke minor kalau dia masih bisa kembali lagi ya. Artinya bisa kembali ke gejala yang normal, kita sebut TIA. Tapi itu sudah menjadi simptom. Jadi sudah masuk gejala ya. Kalau masih TIA, kita bisa memprediksi apakah pasien nanti rawat inap enggak, ada skor ABCD ini ya. Jadi usianya, tekanan darahnya, kemudian kelemahan ekstremitasnya, ada diabetes enggak, kemudian lama simptomnya ya. Itu ada skor masing-masing. Nanti kalau kita skor, kalau jatuhnya moderate sama high, ini harus masuk rumah sakit, harus dirawat. Karena resiko terjadi stroke di hari ke depannya, 2 hari, 7 hari, dan 3 bulan, itu sangat tinggi ya. Jadi ini kita bermain di 2 dan 7 hari ini, kita perkirakan kalau pada TIA dengan skor yang tinggi, itu resiko stroke-nya sekian persen, ya, tinggi. Baik, kita bicarakan tadi itu, jadi kalau sudah stroke kita segera diagnosis tadi, diagnosis simpel sekali, jadi dari anamnesis kita sudah bisa menegakkan, cepat harus segera diperiksa laborat dan imagingnya kalau di rumah sakit, ya. Kemudian sempat dirawat di mungkin ruang unit atau HCU, ya. Karena itu kita dari pasien yang datang, kalau memang nanti memenuhi kriteria, akan segera kita lakukan trombolisis, ya, trombolitik untuk menghancurkan trombusnya. Jadi ikatan-ikatan platelet tadi itu kita lisiskan, ya, dengan obat tertentu. Juga bisa dilakukan trombektomi jika kriterianya memenuhi. Ya.
Ini untuk stroke perdarahan bisa dilakukan suatu tindakan coiling. Yang trombolisis sama trombektomi ini adalah stroke infarct. Yang coiling sama embolisasi otak ini kita menggunakan mesin DSA, ini yang stroke perdarahan. Kalau ini semua sudah dilewati, tidak bisa dilakukan, kita hanya bisa melakukan suatu secondary prevention. Ya. Jadi prevensi sekunder supaya tidak stroke lagi, atau stroke yang terjadi supaya tidak makin memberat. Ya. Jadi terapi stroke ada dua, bisa primer, bisa sekunder. Ya. Yang sekunder sudah masuk menjadi prevensi. Ya. Mungkin ini yang tidak bisa kita lupakan, kita menggunakan skala stroke itu bisa menggunakan skor Sirirat algoritma, ini sangat bisa bermanfaat kalau kita di daerah ya. Tidak boleh lupa skor Sirirat itu ya, dihafalkan betul, nanti sangat bermanfaat ya. Simple, jadi variabelnya cuma sedikit, jadi nyeri kepala, penurunan kesadaran ya, kemudian muntah, kemudian tensinya ya. Kemudian nanti kita ukur faktor ateromnya ya, dikurangi 12 itu. NHS untuk mengukur derajat keparahan stroke-nya, itu kita menggunakan skor NHSS. Ya. Nah, kemudian kalau kita di rumah sakit, mudah ada CT scan. Ya. Kita lewati saja. Nah, bagaimana misalnya ini adalah time yang kita lakukan untuk segera bisa kita kerjakan untuk mengejar golden time tadi itu. Ya. Jadi stroke itu makin lama akan makin memberat kondisinya kalau tidak ditangani. Dalam hitungan beberapa menit sampai jam, itu beberapa sel-sel otak akan mengalami kerusakan. Ya. Bahkan pada 2 jam pertama saja, beberapa sekian ribu, sekian juta sel neuron itu bisa mengalami kerusakan. Ya. Karena itu kita mengejar waktu, pada pasien yang datang ke rumah sakit, nanti akan kita lakukan tindakan primernya dulu, kita sebut trombolisis. Ya. Ini harus segera kita persiapkan ya. Sebenarnya simpel, pasien datang itu mungkin tidak sampai 10 menit, kita sudah bisa mengevaluasi, bisa anamnesis kira-kira hanya 2 menit, 3 menit saya kira sudah selesai. Segera konsulkan mungkin dokter konsultannya kalau ada, kalau tidak ditangani nanti misalnya di daerah, konsul neurolognya, kemudian nanti akan segera diidentifikasi mengarah ke stroke mana ya, dengan CT scan kalau ada ya. Ini kalau ada CT scan baru bisa dilakukan tindakan trombolisis, kalau tidak ada tidak bisa ya. Harus di rumah sakit ya. Termasuk nanti mempersiapkan labnya, maka kalau bisa dipersiapkan 1 jam sudah siap ya. Bahkan sebenarnya kalau kita cepat setengah jam tidak sampai sudah selesai ya, cepat. Jadi terapi utama stroke yang kita bicarakan nanti, ya, jadi kita bicara primer itu sebenarnya hanya pada 24 jam pertama. Ya. Jadi dari 24 jam pertama itu ada step-step ya. Kita bisa melakukan terapi khusus namanya IV trombolisis itu kalau pasien datang ya 3 sampai 4,5 jam ya. Jadi ini waktu yang sangat dibatasi ya. Pasien datang, onsetnya dari serangan awal yang dia ceritakan itu 3 sampai 4,5 jam ya. Kita bisa melakukan terapi IV trombolisis ya. Kalau lebih dari 4,5 jam tapi kurang dari 6 jam kita bisa trombolisis yang lewat arteri ya. Itu di cath lab kita kerjakan ya. Atau lebih dari ini 4,5 jam ya. Kurang dari 16 jam, yang sekarang bisa diperlebar sampai 24 jam, kita bisa mengerjakan mechanical thrombectomy. Jadi trombusnya kita tarik keluar, kita thrombectomy. Ya. Kalau lebih dari ini ya nanti sifatnya tidak sebagai terapi primer, tetapi sebagai secondary prevensi. Ya. Mungkin dengan obat-obatan ya kita hanya dengan obat atau dengan tindakan kita pasang ring, ya kita tiup balon. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari waktunya ini sifatnya hanya secondary, tidak memperbaiki outcome primernya, tidak memperbaiki kondisi klinisnya, untuk mencegah progresnya. Karena itu kita bermain penting di sini kalau di rumah sakit yang komprehensif. Ya. Mungkin nanti ini wacana saja, saya kira mungkin di lapangan tidak sampai segini ya.
Nah, sekarang bagaimana misalnya nanti di puskesmas ya. Jadi di puskesmas, misalnya Anda di vaskes pertama, mungkin di klinik ya, maka kalau mendapati pasien stroke yang kurang dari 3 jam, ya harus segera dirujuk ya, prinsipnya begitu. Segera dirujuk, jadi di puskesmas tidak usah dikasih apa-apa dulu, tidak usah dikasih obat-obatan anti hipertensi, tidak dibolehkan memberikan obat anti agregasi, misalnya aspirin, clopidogrel, itu juga tidak diperkenankan. Ya. Nanti kalau sudah ketahuan dari scan-nya, baru bisa diberikan. Kecuali di daerah Anda tidak bisa merujuk, ya sudah nanti ditangani sendiri. Ya. Bisa dengan skor tadi itu. Ya. Kalau omsetnya sudah lebih dari 4,5 jam, ya tetap dirujuk, tapi kan tidak sesegera untuk mengejar waktu ini. Ya. Kalau memang di rumah sakitnya nanti memungkinkan tindakan, nanti akan dipersiapkan di rumah sakit untuk tindakan mechanical thrombectomy. Jadi untuk trombektomi kita menggunakan guideline AHASA dengan dosis sekian 0,9 ini ya. Ini kita berikan pada stroke dengan waktu 3 sampai 4,5 jam. Onset ini bisa kita lihat kalau pasiennya itu stroke-nya memang dia sudah wake up, sudah bangun, sudah tidak bangun dari tidur itu ya. Jadi pasien sudah keluar dari tempat tidur itu mudah ya. Tapi pasien yang onsetnya itu dia bangun tidur yaitu sulit ya, menentukan onsetnya sulit. Ya. Jadi yang direkomendasi untuk dilakukan IV trombolisis ya itu yang pasien yang onsetnya bukan saat tidur atau bangun tidur pas itu tidak bisa. Ya. Namanya wake up stroke itu tidak bisa, harus sudah setelah itu. Ini contoh pasien yang kita kerjakan, mungkin awal-awal kita trombolitik dulu. Ya. Ada pasien datang 60 tahun, onsetnya 3 jam, waktu itu tensinya sekian, motoriknya 0. Ya. Motoriknya 0. Ini kemudian kita siapkan obatnya, ya. Kita menggunakan namanya RTPE ini, aktilase ini, alteplase isinya, dengan dosis yang sudah kita tentukan, misalnya berat badannya 50, nanti kita butuhnya dosis hanya 45 mg atau 45 cc, ya, sama. Ya. Jadi yang 45 ini yang 10% kita boluskan, sisanya kita dripkan. Saya mungkin share video sedikit ya, yang dari pasien yang kita kerjakan ini contoh. Suara saya masih masuk, Dek? Masih, dokter. Masuk, dokter. Gambarnya muncul enggak? Gambarnya muncul, Dek? Belum, dokter. Belum, dokter. Belum.
Muncul? Muncul, dokter. Ya, ini pasien yang tadi kita kerjakan awalnya motoriknya 0 plegi ya. Terus setengah jam setelah kita berikan obatnya, kita cek ini sudah mulai ada gerakan ya. Ini setengah jam setelah pemberian. Ya, kakinya dari 0 sudah bisa bergerak. Ini sudah luar biasa. Jadi pasien ini hari kedua sudah motoriknya mendekati normal. Jadi kan sangat sangat menguntungkan kalau pasien datang dengan timing yang tepat ya. Itu kalau di rumah sakit ya. Kalau enggak di rumah sakit ya mungkin kita kesulitan ya. Slide saya kelihatan? Oke. Nah, bagaimana kalau pasien datang tadi melebihi, ya kita tadi melebihi sekian jam tadi ada mechanical thrombectomy, ya, jadi kita tarik trombusnya keluar dengan alat khusus ya, yang bisa kita kerjakan di rumah sakit tertentu, yang kita di Jawa Tengah ya di Muardi ini saja yang bisa mengerjakan thrombectomy ya. Jadi masih SDM-nya masih terbatas, jadi makanya saya berharap nanti Anda cepat lulus, cepat intensif, masuk neurologi, ya nanti bisa sekolah kayak saya bisa ngambil intervensi itu bisa mengerjakan seperti ini ya tidak lama ya jadi intensif paling setahun dan nanti PPDS 4 tahun tidak sampai jadi sudah habis itu ngambil velo 1 tahun itu sudah bisa ya. Nah kalau sudah tidak bisa dikerjakan tindakan tadi itu maka ya kita bergerak ke secondary prevensi ya. Jadi mencegah supaya stroke-nya tidak berulang atau tidak makin memberat ya. Kita berikan obat-obatan. Obat yang dipakai ini aspirin, silostazol, clopidogrel ya. Bisa antikoagulan juga bisa ya, warfarin ya. Atau koagulan yang oral yang baru sekarang ya banyak ya. Dabigatran gitu-gitu. Ya, juga bisa ada herbal yang sudah masuk tapi sudah resmi dari ekstrak cacing itu juga bisa untuk mencegah stroke ya. Juga pemberian anti dislipidemia itu juga bisa menghambat terjadinya stroke karena dia untuk stabilisasi plak. Jadi biasanya kita berikan anti agregasi ditambah golongan statin itu bisa untuk mencegah resiko stroke-nya lagi. Ya. Di samping obat, tindakan sekunderi kita bisa melakukan tindakan ini yang sering saya lakukan juga ini. Kalau dulu harus carotid endarterectomy itu di bypass ya, sekarang ini ditinggalkan karena mungkin sulit SDM-nya juga tidak ada ya di Indonesia tidak bisa belum pernah mengerjakan ini. Jadi kita yang lebih simpel menggunakan ini aja stenting ya, pasang stent ya kita di karotis itu juga bisa ya. Ini masuk secondary ya. Jadi sudah stroke kemudian kita deteksi ada penyumbatan kayak begini, ya kita pasang ring supaya ke depan tidak stroke lagi ya. Jadi tetap ini sebagai secondary ya. Primernya trombolitik intravena atau intraarterial atau trombektomi itu primernya ya. Contoh stenting yang kita kerjakan, pasien sudah 1 minggu hemiparesis, sudah stroke ya. Memang ada riwayat hipertensi, ada dislipidemia, kemudian kita DSA ini ada penyempitan di arteri karotis interna, ya. Padahal scan-nya ini belum nampak infak yang luas, padahal dia mungkin stroke-nya tidak terlalu berat ya. Tapi dia juga sudah punya faktor risiko stenosis seperti ini, maka kita bisa memasang stent karena sudah 50% dan simptomatik sudah menimbulkan gejala pasien sudah hemiparesis tadi itu. Ya ini contoh yang kita pasang video balon nanti akan ini diameter dari stenosis menjadi lebih luas. Ya. Nah, baik itu tadi yang kita bicarakan pada stroke infark ya. Bagaimana kalau stroke hemoragik ya? Stroke hemoragik itu kalau skor SIRAT-nya lebih dari 1 dan ada tanda-tanda TIK, ya itu sering kita menemukan nanti suatu stroke hemoragik. Ya. Dari skor sudah kita mendapatkan variabel penurunan kesadaran, nyeri kepala, muntah itu adalah variabel tanda TIK juga. Ya. Mungkin ada tambahan gejala mungkin kejang, ya, jik. Ya. Penyebab stroke hemoragik ada 3, yaitu kelainan anatominya, atau gangguan hemodinamiknya, atau gangguan koagulasinya. Ya.
Dari anatomi mungkin ada malformasi, ada AVM, ada aneurisma. Dari hemodinamik mungkin hipertensi, dari koagulasi ada penggunaan obat-obat ini, ada pasien-pasien dengan underlying disease, ada gangguan koagulasi, misalnya pada leukemi, itu juga bisa. Ya. Hipertensi bisa akut, bisa kronis. Ya. Yang kronis mungkin hipertensi yang kita dapatkan ya pada gangguan diabetes, pada gangguan pembuluh darah yang lama, itu hipertensi yang kronik. Ya. Yang akut juga bisa, misalnya pada pasien eklamsi, itu hipertensi akut juga bisa menyebabkan stroke hemoragik. Ya. Nah, gambaran scan pada stroke hemoragik bisa kita lihat ya. Stroke hemoragik ada dua, satu ICH, satu SAH. Ya. Kalau yang tadi kita bicarakan stroke infak tadi, kita bedakan ada stroke infak trombosis, satunya emboli biasanya untuk membedakan itu ya. Nah, sekarang yang hemoragik ICH, kalau pendarahnya di intraparenkim, misalnya seperti ini, atau suatu SAH, nanti perdarahannya masuk di sulcus dan girusnya, di viscera sylvii, atau di pokoknya di cairan sela-sela di arachnoidnya itu masuk darah, sehingga kalau difoto ya tampak gambaran seperti ini. Karena darahnya masuk di sela-sela ini. Ya. Ya, ada namanya star sign, jadi gambaran yang menyerupai bintang. Nah, ini stroke yang lokasinya seperti ini adalah stroke yang paling sering, maka kita sebut stroke yang common. Ya. Stroke yang common ini paling sering lokasinya di daerah ini, daerah-daerah basal ganglia dan daerah batang otak. Yang common ini karena penyebabnya adalah pembuluh darah kecil, sama seperti yang infak tadi, ya. Yang small vessel itu akan menyebabkan kelainan di sini, ya. Dari arteri-arteri di lenticulus striata, di pons perforator, ya, itu paling sering di sini, ya. Di luar ini kita bisa menyebut uncommon, ya. Misalnya seperti ini. Ini kan common ini, yang uncommon seperti ini, di luar itu, ya. Di luar itu biasanya ada sesuatu, ada penyebab lain, dan rata-rata di pembuluh darah besar. Ya. Kalau yang ini penyebab paling sering adalah hipertensi dan diabetes. Kalau di luar yang ini, yang uncommon paling sering gangguan anatomi, itu paling sering. Ya. Salah satu contohnya ini ada AVM tadi yang kita sebutkan. Ya. Ini termasuk yang uncommon. Nah, yang SAH ini sering dikeluar ujian di UKMPPD juga ya. Karena tadi kita tahu lokasi perdarahannya itu di lapisan subarachnoid ya. Jadi lapisan meningen itu masuk lapisan dari meningen. Bagian dari meningen itu ada 3 ya. Lapisan luar dura mater, kemudian arachnoid, kemudian pia mater ya. Ini di bawah arachnoid, di bawah arachnoidnya kita sebut subarachnoid. Di situ tempat yang paling peka nyeri karena ada trabekula yang di situ ya. Sehingga kalau teriritasi oleh darah yang masuk ke situ, pasien menjadi kesakitan. Nyeri kepalanya hebat ya. Karena saking hebatnya itu ada yang kita sebut thunderclap, itu pasien mengalami nyeri kepala yang paling berat semasa hidupnya, begitu dikatakan. Ya, seperti disambar petir itu juga bisa. Dan rata-rata usia muda ya. Penyebabnya bukan hipertensi, bukan diabetes, paling sering karena anatomi tadi itu ya. Walaupun ini juga bisa nanti hipertensi yang lama itu pada usia-usia lanjut juga bisa menimbulkan suatu SAH juga bisa. Khasnya karena darah masuk di subarachnoid maka ada tanda rangsang meningial positif ya, kaku kuduk positif ya. Pasien tidak mengalami kelemahan atau suatu hemiparesis ya, karena memang jaras di subarachnoid tidak dilewati oleh traktus piramidal. Itu harus ingat betul. Semua yang terjadi kelainan-kelainan motorik, ada hemiparesis, ya kemudian refleks patologisnya muncul, ya tanda-tanda UMN itu karena melibatkan traktus piramidal. Ya. Kalau tidak melibatkan ya tidak akan menimbulkan gejala itu. Di arachnoid, traktus piramidal tidak masuk ke sana sehingga tidak ada kelemahan. Maka terapinya adalah segera kita harus mencari sumbernya ya. Sumbernya itu biasanya ada aneurisma, ada mekanisme terbentuknya ini. Nanti penanganannya bisa 2 pilihan, bisa bedah, bisa non bedah. Yang bedah ya di kraniotomi, di
nanti aneurismanya dijepit, namanya di clipping, ya. Atau kita bisa mengerjakan tanpa bedah, kita sebut endovascular coiling, ya. Biasanya ini ranahnya bedah saraf, yang ini ranahnya intervensi, ya. Jadi yang coiling kita memasukkan koil di dalam ini, prinsipnya supaya aneurismanya tidak ada aliran darah yang masuk, ya. Jadi kita sumbat di sini sehingga flow-nya tidak masuk ke dalam ruang aneurisma sehingga tidak menimbulkan ruptur lagi, ya. Pasien-pasien dengan SAH itu biasanya pasiennya angka kematiannya sangat tinggi, ya. Stroke-nya jarang, tapi angka kematiannya sangat tinggi. Ya. Ini ICH yang uncommon tadi itu biasanya pasien usia muda, penuh kesadaran, kejang, ya, ada hemiparesis, ya, tidak ada riwayat hipertensi biasanya. Itu kelainan anatomi yang sering, dan paling sering juga yang seperti ini adalah karena AVM, ya. Kalau yang SAH karena aneurisma, kalau yang ICH karena AVM, ya. Ini pasien saya masih mahasiswa 20 tahun, pasien saya ini. Ini kita kerjakan DSA, dan kita temukan ini. Jadi ini ada AVM di arteri cerebri anterior, cerebri anterior. Dan kita lakukan tindakan embolisasi, jadi kita tutup supaya tidak ada flow yang ke sana. Jadi kita matikan, ya, pembuluh darahnya. Nah, ini sekilas saja. Kalau pasien-pasien yang tadi sudah dilakukan tindakan itu, kita rawat di ruangan unit stroke, ya. Di unit stroke kita observasi semua kondisi-kondisi di sana, kita rawat dengan baik. Kalau sudah dilakukan tindakan tetapi tidak dilakukan perawatan yang baik, biasanya malah muncul komplikasi yang berat, ya. Jadi yang pertama airway-nya harus bagus, ya, oksigenasi juga harus bagus, ya. Jadi pemberian oksigenasi diperlukan, ya, tetapi tidak rutin setiap hari, ya. Pasien-pasien yang diberikan oksigen biasanya di unit stroke kita bisa memberikan, mungkin kalau tidak ada sesak, tidak ada penurunan perfusinya, itu kita 2 hari sudah bisa diberikan dan boleh dilepas, ya. Kemudian manajemen hipertensi. Jadi pada pasien-pasien stroke yang masih akut, kita harus menangani hipertensinya. Jadi ini yang jadi penting pada pasien stroke, prinsipnya, ya, prinsipnya penurunan tensi itu dihindari, ya, prinsip, ya. Tetapi bukan berarti tidak boleh, ya. Ini yang manajemennya kita bisa lihat pasien yang kalau tensinya di atas 220, ini 220 yang sekarang sistoliknya, baik stroke infark maupun hemoragik, ya diturunkan, ya. Kalau antara 180 sampai 220, ya, kita lihat dulu. Kalau dia stroke-nya infark, maka tidak diturunkan, ya. Tapi kalau dia ada stroke hemoragik masih bisa diturunkan, ya. Atau di samping stroke hemoragik ada gangguan target organ, misalnya gagal ginjal, CKD, atau mungkin gagal jantung, dekom, itu tetap diturunkan. Kalau antara 180 sampai 220, ya. Kalau penurunan tensi yang tinggi, ya, kita targetnya atau mendiagnosis sebagai hipertensi emergensi, maka target penurunannya adalah hitungan jam. Karena itu kita menggunakan obat-obat antihipertensi yang parenteral, ya. Kalau targetnya nanti menjadi hipertensi yang urgensi, hitungannya hari, kita menurunkan dengan obat-obatan oral juga bisa, ya. Kalau tensinya di bawah 180, kita cukup observasi saja 7-10 hari pada stroke infark, ya. Sekarang ada beberapa penelitian, kalau untuk stroke hemoragik bisa lebih turun lagi, bisa 140, itu baru boleh diturunkan sampai 140, ya. Artinya kalau di bawah 140 tidak usah diturunkan, 140 sampai 180 kalau stroke hemoragik masih dibolehkan misalnya diturunkan. Tapi kalau stroke infark tidak boleh.
menjaga suhunya ini juga penting, pasien supaya tidak mengalami perubahan-perubahan suhu nanti menyangkut metabolisme tubuh ya. Kalau suhunya panas, metabolisme menjadi meningkat, maka kebutuhan energi di tubuh makin meningkat ya. Jika manajemen glukosa itu harus diperhatikan, pasien-pasien harus normoglukos pada pasien-pasien stroke ya. Juga penting lagi mengevaluasi apakah ada disfagia apa enggak ya. Kalau pasien dengan disfagia ini sering terjadi pneumonia ya, baik aspirasi ya maupun pneumonia bisa terjadi karena disfagia karena aspirasi maupun pneumonia itu juga bisa terjadi karena imobilisasi ya. Jadi kalau pasien disfagia nanti ada screening yang bisa kita kerjakan ya. Kita lihat pasien itu kalau di ruangan drooling, keluar air liur, bicaranya pelo, diberikan makan minum batuk-batuk itu adalah tanda disfagia ya. Kemudian akan kita skor kalau memenuhi ya kita harus pasang NGT dulu supaya menghindari pneumonia. Nutrisi juga harus diperhatikan, tidak boleh malnutrisi karena pasien-pasien stroke sering karena mobilisasi yang kurang, kadang hipernutrisi juga membuat pasien kelelahan. Jika pasien yang mobilisasinya kurang, itu pencegahan DVT harus diperhatikan. Jadi deep vein thrombosis itu bisa terjadi sering pada pasien-pasien yang imobilisasi, jadi kurang gerak, maka boleh diberikan untuk mencegah dengan obat-obat antiagregasi juga bisa, diberikan obat heparin juga bisa. Kalau pada pasien stroke hemoragik tentu tetap hati-hati untuk memberikan golongan-golongan obat ini. Ya. Makanya yang penting mobilisasinya, bukan obat-obat ini untuk DVT itu. Rehabilitasi, saya kira mungkin nanti kalau setelah di rehab juga kita sering menangani pasien-pasien stroke, kemudian juga pasien dengan restorasi nanti kita bisa mengerjakan TMS di polisaraf itu sekarang kita punya mesin TMS itu bagian dari neurorestorasi, jadi pasien-pasien yang sudah fase akutnya selesai, kita bisa membantu terapi dengan terapi TMS. Saya kira yang utama itu, jadi prinsipnya kalau pasien-pasien Anda yang mungkin nanti pada fase akut, Anda berada di vaskes pertama, kalau konsepnya masih memenuhi untuk dilakukan trombolisis harus segera dirujuk ya. Di puskesmas kalau yang bisa dirujuk tidak diperkenankan memberikan obat-obatan antihipertensi dulu pada fase akut ya. Karena pada fase akut itu kalau tensi tiba-tiba kita turunkan akan menyebabkan penurunan perfusi yang mendadak, itu menyebabkan gejala nanti makin memberat. Jadi pasien datang malah plegi ya, itu sering kita dapati karena mungkin pasiennya ada yang karena tidak mau dirawat, kemudian dipulangkan, kemudian diberikan obat hipertensi, maka di rumah malah plegi ya. Jadi sebaiknya memang tidak diberikan ya. Tapi memang kadang dilema keluarga nanti takut tensinya tinggi ya. Karena itu memang tetap memang seyogyanya dilakukan CT scan itu untuk menentukan. Nanti kalau misalnya stroke-nya hemoragik, mungkin pemberian obat hipertensi masih lebih aman ya. Tapi kalau pada stroke infark, kalau diberikan obat hipertensi yang terlalu cepat, biasanya malah memburuk ya. Itu yang utama yang bisa saya sampaikan. Yang penting prinsip Anda walaupun tidak ada CT scan tetap bisa melayani, tetap bisa menangani pasien-pasien stroke ya. Yang jauh dari fasilitas boleh dengan skor. Kemudian saya kira di puskesmas ada obat-obatan aspirin itu ada, clopidogrel juga ada ya. Diinfus di puskesmas juga bisa. Jadi dirawat di puskesmas juga bisa. Ya, saya kira itu mungkin saya beri kesempatan kalau ada pertanyaan. Jadi prinsip tensi tadi itu penting, misalnya nanti di soal ujian ada pertanyaan, lihat status pasien tadi itu onsetnya berapa jam. Ya. Kemudian kalau dia
mengalami stroke-nya apa, di CT scan misalnya ada stroke-nya infak. Kalau infak tadi kan boleh diturunkan kalau di atas 220 ya. Kalau di bawah 220 ya tidak usah diturunkan. Jadi penanganannya ya observasi saja sampai fase akut ya. Fase akut itu 7 sampai 10 hari. Fase akut itu diambil karena usia trombosit itu, usia platelet itu rata-rata kan 7 sampai 10 hari. Jadi 7 sampai 10 hari nanti platelet akan lepas, akan hancur, akan hilang. Maka harapannya ya sudah bisa mengalir lagi aliran ke darah ke dalam otak ya. Tetapi itu tidak berkorelasi dengan gejala klinis ya. Gejala klinis itu akan berpengaruh pada jam-jam pertama terjadinya sumbatan atau perdarahan pada stroke ya. 4 jam pertama itu atau 4,5 jam pertama itu nanti menjadi timing golden yang utama ya. Lebih dari itu meskipun nanti sudah mengalir, sudah membuka lagi aliran darah ke otak, gejala klinisnya tidak bisa langsung kembali karena sudah melewati fase kerusakannya tadi itu ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang bertanya. Junior boleh, senior boleh juga bertanya. Nggak usah malu, nggak usah takut, silakan. Apa saja hal yang menyangkut stroke boleh ditanyakan. Malah bingung atau terlalu banyak materi. Kalau yang kurang jelas boleh ditanyakan, santai saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya nggak apa-apa. Mungkin kita akhiri sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum jelas, boleh WA ke saya langsung, silahkan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.